Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat teasis sekalian, saya ingin mengajak saudara melihat sebuah kisah dalam Alkitab yang dicatat oleh Markus dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya ingin mengajak saudara melihat kisah di mana Yesus pergi bertolak menyeberang danau bersama dengan murid-muridnya. Dan saya ingin mengaitkan ini dengan apa yang terjadi sekarang ini ketika virus corona merebak di negara kita dan mulai menginfeksi banyak orang. Pada waktu murid-murid diajak Yesus untuk pergi menyeberangi danau, mereka sudah terlebih dahulu melihat apa yang Yesus peragakan dalam Markus pasal 3, di mana Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memulihkan orang-orang sakit dan banyak orang mencoba untuk menjamah Yesus dan penyakit mereka disembuhkan. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-10, ia menyembuhkan banyak orang. Bahkan disebutkan di situ ada roh-roh jahat yang melihat Yesus lalu mereka pergi. Murid-murid melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus melakukan itu semua. Dan murid-murid belajar bahwa tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan ini semua. Pasti yang bisa menyembuhkan orang, yang berkuasa atas sakit penyakit, yang berkuasa atas roh-roh jahat adalah Tuhan di atas segalanya. Dan kali ini Yesus mengajak mereka untuk melihat sebuah pengalaman tersendiri bersama dengan Yesus di dalam sebuah perahu. Dan ketika mereka menyeberang danau tersebut, terjadilah badai yang begitu besar. Saudara tahu, badai bagi Petrus dan lain-lainnya itu bukan merupakan hal yang aneh, karena mereka sering sekali menghadapi badai seperti itu. Tapi kali ini mereka dengan sangat ketakutan dan mereka berkata, coba perhatikan apa kata murid-muridnya kepada Yesus. Dalam ayat 38 disebutkan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Benarkah Yesus tidak peduli kepada mereka? Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kita lihat di sini dalam ayat 35, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yang mengajak mereka untuk pergi menyeberang danau adalah Yesus. Yesus yang merancangkan semua peristiwa itu. Dia ada bersama-sama dengan mereka. Lalu kalau kita lihat di situ, Yesus tidur di buritan. Kita melihat ketika Yesus tidur di buritan seolah-olah Yesus tidak melakukan sesuatu apapun. Tapi kalau kita belajar melihat sesuatu yang lain, bahwa Yesus ada di situ bersama-sama dengan mereka. Pertama, Yesus yang mengajak mereka untuk pergi. Kedua, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka berkata, Yesus tidak peduli. Benarkah Yesus tidak peduli? Yesus peduli sekali apa yang terjadi pada diri mereka. Karena itu Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu, dan angin itu tenang. Murid-murid mulai ketakutan dan mereka menyadari bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas roh-roh jahat, dia berkuasa atas alam semesta ini. Saudara, coba kita perhatikan dan ingat-ingat kembali lagi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan ketika dia menolong kita melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Dan kali ini dia izinkan sesuatu yang terjadi, yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, seperti yang terjadi di negara kita, wabah seperti ini. Mungkin ada ketakutan yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita khawatir, tapi percayalah, murid-murid itu bersama dengan Yesus dan saudara pun pasti bersama dengan Yesus. Kalau dia izinkan itu terjadi, pasti saudara akan mengalami sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, di mana saudara akan lebih mengenal juru selamat saudara, siapa dia sesungguhnya, yang mampu untuk menemani saudara, menolong saudara di saat-saat yang tersulit sekalipun dalam hidupmu. Tuhan memberkati.